Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Yulitasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 7 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan matematika realistik Indonesia. Biasa kita sebut itu dengan PMRI. Nah, adapun yang dibahas dalam video ini itu ada sejarah PMRI, lalu yang kedua itu ada karakteristik dari PMRI, ketiga ada prinsip dari PMRI, dan keempat yaitu ada perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran PMRI, dan yang terakhir yaitu implementasi PMRI dalam pembelajaran matematika. Silahkan disimak. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pembelajaran matematika harus mengubah citra dari pembelajaran yang mekanistik menjadi humanistik yang menyenangkan. Pembelajaran yang dulunya memasung kreativitas siswa menjadi membuka keran kreativitas. Adapun salah satu inovasi pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang mendasarkan pada penerapan pendidikan matematika realistik Indonesia atau disingkat dengan PMRI. PMRI itu mendasarkan pada teori pendidikan matematika yang dikembangkan di Belanda yang dinamakan dengan Realistic Mathematics Education atau RMA, kemudian dikembangkan dengan situasi dan kondisi serta konteks di Indonesia, maka ditambahkan dengan kata Indonesia untuk memberi ciri yang berbeda. Prinsip dan karakteristik dasar dari PMRI tetap sama, itu mendasarkan pada RMA. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pembelajaran matematika harus mengubah citra dari pembelajaran yang mekanistik menjadi humanistik yang menyenangkan. Pembelajaran yang dulunya memasung kreativitas siswa menjadi membuka keran kreativitas. Adapun salah satu inovasi pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang mendasarkan pada penerapan pendidikan matematika realistik Indonesia atau disingkat dengan PMRI. PMRI itu mendasarkan pada teori pendidikan matematika yang dikembangkan di Belanda yang dinamakan dengan Realistic Mathematics Education atau RMA, kemudian dikembangkan dengan situasi dan kondisi serta konteks di Indonesia, maka ditambahkan dengan kata Indonesia untuk memberi ciri yang berbeda. Prinsip dan karakteristik dasar dari PMRI tetap sama, itu mendasarkan pada RMA. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama ini, apa sih itu sejarah PMRI? Nah, pendidikan matematika realistik Indonesia atau disingkat dengan PMRI adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengadaptasi dari Realistic Mathematics Education atau RMA yang dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudenthal dan kawan-kawan di Freudenthal Institute pada tahun 1970-an. Nah, Freudenthal berpandangan bahwa mathematics is a human activity. Kata realistik dalam PMRI berarti dapat dibayangkan. Penggunaan kata realistik menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata, tetapi fokus PMRI lebih mengacu pada penempatan
penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan oleh siswa. RME mulai diterapkan di Indonesia dengan nama PMRI sejak tahun 2001. PMRI dikembangkan oleh Institut Pengembang PMRI atau IPPMRI yang diketuai oleh RK Sembiring dengan melibatkan 4 universitas di Indonesia. Nah, pendekatan RME itu memiliki relevansi atau hubungan dengan kurikulum di Indonesia. Relevansi tersebut terletak pada karakteristik RME dan standar proses dalam pembelajaran, yaitu proses eksplorasi, elaborasi, dan komunikasi, sehingga pendekatan RME ini dapat diterapkan di Indonesia dengan nama itu PMRI. Selanjutnya itu ada karakteristik PMRI. Di situ ada 5. Untuk yang pertama itu menggunakan konteks. Nah, apa itu konteks? Konteks adalah lingkungan keseharian siswa yang nyata. Lalu yang kedua itu menggunakan model. Artinya, model diarahkan pada model konkret untuk meningkatkan suatu keabstrakan atau model dari situasi nyata atau model untuk arah abstrak. Yang ketiga itu menggunakan kontribusi siswa, artinya itu dalam pembelajaran matematika harus melibatkan siswa. Nah, ciri ini juga mendorong kreativitas maupun penalaran atau kepribadian siswa untuk berani dan mau berbagi pemikiran maupun pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang keempat itu ada interaktivitas, artinya proses belajar mengajar berlangsung secara interaktif dan siswa menjadi fokus dari semua aktivitas di kelas. Kondisi ini mengubah otoritas guru yang semula menjadi satu-satunya pusat dan sumber pengetahuan menjadi seorang pembimbing. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Dalam pembelajaran itu menggunakan pendekatan holistik, artinya bahwa topik-topik belajar dapat dikaitkan dan diintegrasi sehingga memunculkan pemahaman suatu konsep atau operasi secara terpadu. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam mengajarkan beberapa topik pembelajaran. Lalu selanjutnya itu ada prinsip dari PMRI. Di sini ada 3. Untuk yang pertama itu menemukan kembali. Artinya, dalam pembelajaran itu dimulai dengan suatu masalah kontekstual atau realistik yang selanjutnya melalui aktivitas siswa diharapkan menemukan kembali sifat, definisi, teorema atau prosedur-prosedur. Lalu yang kedua itu ada prinsip fenomena didaktik. Itu artinya situasi-situasi yang diberikan dalam suatu topik matematika disajikan atas 2 pertimbangan, yaitu melihat kemungkinan aplikasi dalam pengajaran dan sebagai titik tolak dalam proses pematematikaan. Lalu adapun prinsip yang ketiga dari PMRI yaitu pengembangan model sendiri. Nah, kegiatan ini berperan sebagai jembatan antara pengetahuan informal dan pengetahuan matematika formal, di mana model dibuat oleh siswa sendiri dalam memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran PMRI. Untuk yang pertama, itu pada pembelajaran konvensional, siswa adalah penerima informasi secara
pasif dan belajar secara individu. Nah, pada PMRI ini kebalikannya, itu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan belajar melalui kerja kelompok dan diskusi dengan siswa lain. Lalu yang kedua, dalam konvensional itu pembelajaran diawali dari definisi, konsep atau algoritma yang abstrak. Sedangkan pada PMRI itu pembelajaran diawali dari masalah sederhana dari kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Lalu yang ketiga, pada pembelajaran konvensional itu konsep atau algoritma ada di luar diri siswa yang harus diterima dan dihafalkan oleh siswa. Sedangkan pada PMRI itu konsep atau algoritma dikembangkan atas dasar skemata yang telah dipunyai siswa. Untuk yang keempat, pada konvensional, pemerolehan konsep atau algoritma oleh masing-masing siswa itu harus seragam dengan yang diterangkan oleh guru. Sedangkan pada PMRI, pemerolehan konsep atau algoritma oleh masing-masing siswa itu sering berbeda, tergantung pada skemata siswa. Jadi pada PMRI ini tergantung pada pemahaman siswa. Lalu yang kelima, ada keterampilan yang dikembangkan atas dasar drill. Sedangkan pada PMRI itu keterampilan yang dikembangkan atas dasar pemahaman. Dan sedangkan yang terakhir pada konvensional itu hasil belajar diukur dengan satu cara, yaitu tes tulis pada akhir kegiatan. Nah, sedangkan pada pendekatan PMRI ini penilaiannya autentik, hasil belajar diukur dengan berbagai cara, tidak hanya tes tulis pada akhir kegiatan. Jadi bisa melalui praktek atau melalui keaktifan siswa dalam pembelajaran. Adapun pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu bagaimana penerapan PMRI dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun kegiatan guru dalam pembelajaran keterkaitannya dengan karakteristik dan prinsip PMRI yaitu yang pertama, itu guru memberikan wawasan tentang pentingnya interaksi dalam rangka berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dalam rangka merealisasikan peran guru sebagai guardians dalam membimbing siswa agar bersemangat untuk mewujudkan karakteristik keempat PMRI yaitu interaktivitas. Kemudian, guru memberikan masalah kontekstual yang memungkinkan siswa dapat memperoleh jawaban dengan cara yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan pertentangan antar siswa. Pemberian masalah ini didasarkan pada karakteristik pertama PMRI yaitu menggunakan konteks dunia nyata. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan tentang hal yang belum dipahami pada masalah kontekstual yang diberikan. Ini dilakukan untuk melaksanakan karakter keempat PMRI, yakni interaktivitas. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong siswa untuk melakukan interaksi dalam bentuk kerjasama sehingga terdapat kontribusi siswa di sana dan mencerminkan karakteristik ketiga dari PMRI yakni student contribution atau kontribusi siswa. Lalu untuk kegiatan ketiga yaitu pada saat bekerja kelompok, siswa dapat memodelkan permasalahan yang disajikan. Tahap ini sesuai dengan prinsip self-develop models atau memodelkan sendiri karena
siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri. Selain itu, juga termasuk karakter kedua PMRI, yakni the use of model atau menggunakan model. Adapun kegiatan yang keempat, yaitu dalam pembelajaran, guru meminta salah satu kelompok memaparkan hasil penyelesaian dan meminta kelompok lain membandingkan jawabannya. Cara ini dilakukan dalam rangka mendorong siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain. Dalam situasi ini juga memunculkan bentuk interaksi, pertentangan, penyesuaian, dan lain-lain yang mampu memberikan gambaran secara nyata pada siswa tentang bentuk-bentuk interaksi yang dapat terjadi. Karakteristik yang terlihat adalah karakteristik keempat PMRI, yaitu interaktivitas. Selanjutnya, yang kelima, yaitu guru bersama siswa membuat simpulan dan melakukan koreksi terhadap interaksi yang kontraproduktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Cara ini dilakukan sebagai upaya untuk menekankan konsep-konsep yang perlu dipahami, termasuk dalam hal keterkaitan antar konsep. Dalam hal ini, karakter kelima PMRI yaitu intertwinement terlihat atau keterkaitan antar konsep untuk koreksi terhadap interaksi yang kontraproduktif selama pembelajaran berlangsung diberikan sebagai bahan refleksi diri agar siswa dapat berinteraksi dengan baik di kelas. Yang terakhir dalam pembelajaran yaitu secara keseluruhan siswa aktif dalam interaksi di dalam kelas. Dalam segi kerjasama, persaingan, dan pertentangan terlihat sering dilakukan saat proses pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal terjadinya persaingan antar siswa untuk mendapat kesempatan melakukan tanya jawab dengan guru tentang permasalahan yang disampaikan. Karakteristik PMRI keempat sangat terlihat di sini, yakni interaksi persaingan. Persaingan terjadi juga karena karakteristik ketiga muncul, yaitu kontribusi siswa dalam merespon pertanyaan maupun dalam tanya jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman mengenai sejarah PMRI, karakteristik PMRI, prinsip PMRI, perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pendekatan PMRI, lalu yang terakhir itu ada penerapan PMRI dalam pembelajaran matematika. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.